بسمتي عنا لا يدول زيني يا عالم أرضي محروقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita, yang bisa kita lakukan. Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak boleh lepas dari lisan untuk selalu kita zikirkan, kita wiridkan tiap saat. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat itu resepnya Allah sudah berikan kepada kita, yaitu di Al-Fatihah ayat yang ke-7. Surat Al-Fatihah ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat ini saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, jadi sebelumnya kan ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita mohon kepada Allah bimbingan. Kalau sudah menjadi seorang muslim tetap harus dibimbing ya. Kita enggak pernah bisa lepas dari gangguan setan tuh ya. Baik setan dari kalangan manusia maupun setan dari kalangan bangsa jin, terus ingin mencelakai manusia, terus ingin membuat manusia terpeleset aspek akidahnya, aspek fikihnya itu kan ya. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu bukan minta petunjuk gitu kan, tapi minta dibimbing gitu kan. As-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang sukses ya kan. Nah, untuk bisa menuju jalan sukses itu ada dua cara itu kan ya. Satu, meneladani kesuksesan orang yang telah sukses. An'amta alaihim, bukan tun'imu alladzina tun'imu alaihim, bukan orang yang lagi sukses sebagaimana kemarin kita bahas ya. Dan yang paling penting, tidak hanya meneladani orang-orang yang telah sukses di masa-masa yang lalu atau sebelumnya, sebelum kita misalnya. Paling penting itu adalah jangan sampai kita terpeleset ke lubang yang sama yang pernah dialami oleh orang-orang yang gagal. Nah, siapa mereka yang gagal? Itu ada dua kan, kemarin kita bahas. Yang pertama adalah al-maghdub alaihim, yaitu orang yang dimurkai sama Allah Rabbul Alamin. Terus yang kedua adalah ad-dhallin. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa al-maghdub dan dhallin itu lebih kepada sikap. Karena itu kita sebagai seorang muslim diminta untuk tidak memiliki sikap yang akhirnya berefek kepada al-maghdub, akhirnya berefek kepada ad-dhall, yaitu kesesatan. Nah, ikhwatuddin hafizakumullah, mitra muslim. Jadi siapa mereka orang-orang yang tidak boleh kita contoh? Ya, mereka adalah al-maghdub dan mereka adalah ad-dhallin. Karena itu yang membuat kita terhalang untuk menjadi orang yang sukses. Nah, memang di sebuah hadis disebutkan al-maghdub itu adalah al-yahud. Kemudian ad-dhalin adalah an-nasara. Ini karena kebanyakan mereka seperti itu gitu. Dan kita nggak boleh nyontoh seperti itu. Jadi kalau kita orang muslim yang sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluhu dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita masih melakukan hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita, kita maghdub. Atau justru kita menjadi orang-orang yang sesat gitu loh. Jadi
Kemarin saya nggak akan ulang lagi perbedaan antara maghdub sama dhalin. Nah, di antara sejarah yang harus kita fahamin dan kita pelajarin supaya kita nggak jatuh di lubang kegagalan yang sama terkait bagaimana kita berada di sisi Allah Rabbul Alamin dengan baik, yaitu adalah sejarah orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini memang maghdub. Itulah kenapa ketika Rasulullah menyatakan innal maghduba yahud, sesungguhnya orang yang dimurkai itu adalah orang Yahud, itu orang Yahudi, saudara. Dan yang hebat nih Al-Quran, Yahud ini, maghdub, Mas Raga, itu menggunakan isim maf'ul, tidak menggunakan fi'il ya. Beda dengan an'amta itu menggunakan jumlah fi'liyah, itu kalau bahasa Arabnya begitu. An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai. Jadi seharusnya kan an'amta alaihim, terus ada ghadabta. An'amta wa ma ghadabta, bukan engkau murka kepada, bukan orang yang engkau murkai. Ghadabta alaihim misalnya ini. Tapi yang digunakan adalah isim ismiyah ya, atau jumlah ismiyah, yaitu adalah al-maghdubi alaihim. Al-maghdub. Kalau ghadabta, Mas Raga, itu yang murka cuma Allah. Tapi kalau al-maghdub, yang murka banyak. Malaikat murka, manusia juga murka. Apalagi Allah itu kan ya. Allah murka. Makanya orang-orang Yahudi ini yang murka kepada mereka Zionis Israel ya, saya ralat ya istilah Zionis Israel. Hari ini nih yang murka ini maghdub alaihim kepada mereka itu banyak. Semua negara-negara di dunia internasional itu banyak mengecam. Ya lumayan lah, sekedar mengecam itu bagus kan. Lebih bagus daripada diem saja. Diem itu masih lebih bagus daripada membela dengan celotehan-celotehan tentang Zionis Israel. Jadi saudaraku ikhwatiddin fillah, jadi al-maghdub yang digunakan oleh Allah di sini untuk Zionis Israel ini semua murka, malaikat murka. Al-maghdub yang dimurkai, tidak disebut siapa yang memurkai. Man ghadib, siapa yang murka, enggak disebut. Seolah betapa jahatnya perilaku perangi mereka, betapa crazy-nya, gilanya mereka dalam mempertontonkan di peradaban manusia tentang kezaliman mereka, sampai tidak disebut siapa yang murka, saking banyaknya yang murka kepada mereka. Al-maghdub alaihim. Itu saudaraku ikhwatiddin fillah. Dan sejarah telah menggambarkan, membuktikan, bertestimoni sejarah itu, betapa mereka itu memang patut dimurkai. Kenapa saudara ikhwatiddin fillah? Mereka patut maghdub, dimurkai oleh banyak elemen, dimurkai oleh tidak hanya oleh Allah tapi banyak elemen, banyak makhluk pun memurkainya. Di antaranya saudaraku ciri-cirinya, banyak ciri-ciri di Al-Quran itu. Ini saya ambil sebagian saja, yang paling kentara dan yang gampang saya jelaskan. Yang pertama saudaraku ikhwatiddin fillah, paling tamak mereka itu. Paling tamak itu. Rakus terhadap dunia. Ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 96 ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asrafu. Kata Allah Rabbul Alamin, wala tajidannahum ahrasan nas ala hayat. Sungguh engkau ya Muhammad akan mendapati mereka itu manusia ahrasan nasi, yang paling tomak ala hayatin, terhadap kehidupan dunia, yang paling lobat terhadap kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Bayangkan. Jadi Zionis Israel, Yahudi di kala itu ya, di kala zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saudaraku ikhwatiddin fillah, manusia yang paling tamak, paling gak pernah puas dengan kehidupan dunia, terus saja seperti itu. Dan itu bisa kita lihat kan, dulu ketika terjadi
Jadi yang namanya Perang Dunia Kedua itu kan membuat sekutu Inggris, Perancis, Amerika menang kan. Pada waktu itu Turki Utsmani bersekutu dengan Jerman, Nazinya itu. Kalah kan. Dan akhirnya dibagi-bagilah wilayah yang kalah itu. Negara yang dikalahkan dibagi atas nama PBB. Kemudian memberikan apa? Tanah di Yerusalem. Maaf, di Palestina ya, tanah di Palestina. Nah, Palestina itu banyak, ada Yerusalem, ada Ramallah dan sebagainya, ada Gaza kan gitu. Jadi, saudaraku ikhwatuddin fillah, itu sejak tahun 48. Itu terus, jadi kalau di mana Mas Raga dan Mitra Muslim bisa lihat ya di internet tuh ada perkembangan peta Palestina dengan perbandingan dengan Israel. Dan sekarang sisanya cuma berapa? 20%. Jadi nggak pernah selesai, nggak pernah selesai. Yang 20% itu pun terus masih diganggu terus, masih mau dicaplok, mau dihabisi. Tapi sebagaimana yang saya katakan kemarin ya Mas Rega ya, hebatnya pertolongan Allah terhadap orang-orang Palestina. Sekian tahun, puluh tahun ya, 79 tahun ya, nggak bisa diambil-ambil. Nggak bisa diambil-ambil. Tapi saudara kekhawatiran itulah pertolongan Allah. Tapi pertolongan Allah yang kayak begitu tidak membuat kita mundur untuk terus memperjuangkan apa saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini lombanya mereka begitu, tamaknya mereka seperti itu. Dan itu sering terjadi di masa-masa nabi-nabi mereka. Kan ada sejarah dan itu diabadikan di dalam Al-Quran juga ya. Ketika mereka minta pindah dari Mesir, kan dulu mereka udah ada di Mesir sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf ketemu lagi sama saudaranya, kan begitu sejarahnya itu kan ya. Nabi Yusuf ketemu sama saudaranya, kebetulan Nabi Yusuf adalah pejabat negara kerajaan Mesir. Padahal itu belum Fir'aun yang berkuasa, belum Fir'aun. Jadi masih maka disebut Malik di dalam Al-Quran itu raja yang adil gitu ya. Di Mesir itu pada waktu itu. Nah sehingga akhirnya saudaraku 11 saudaranya ini, 11 saudara Yusuf alaihissalam, kan anak Yakub alaihissalam itu ada 12 kan. Ada Dan, diantaranya juga ada Benyamin, ada kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ketika Nabi Yusuf dibuang dan sebagainya, sampai ringkasnya cerita itu kemudian sampai di Mesir dan menjadi seorang pejabat tinggi, saudaranya ini diminta hijrah dari Palestina ke Mesir. Beranak pinak, banyak berpuluh-puluh sampai zaman Nabi Musa. Nah, zaman Nabi Musa Fir'aun berkuasa. Dizalimi itu Yahudi itu kan. Nah, Yahudi itu sudah minta nih kepada Musa alaihissalam, ayo kita pindah itu ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kata kamu. Diajak eksodus besar-besaran. Puluhan ribu, ratusan ribu Yahudi eksodus dari kota Mesir. Tapi apa yang terjadi saudaraku ikhwati ini? Nyampe mau masuk ke Baitul Maqdis, mereka nggak mau masuk. Mereka nggak mau masuk. Dan terus akhirnya mereka minta makan, dikasih makan kan. As-salwa apa namanya yang nganisan itu yang di Al-Qur'an disebutkan itu kan Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah supaya menurunkan makanan itu. Dan terus seperti itu, minta terus, tapi nggak pernah mematuhi para nabinya. Inilah saudara kekhawatiran fillah, ahrasun nas. Mereka punya sifat ahrasun nas, paling tamak. Dan kalau kenyataan sekarang seperti itu, ya seperti itu watak mereka. Yang kedua apa? Ini yang paling penting ini, suka berkhianat saudaraku. Sampai Nabi Musa itu berkeluh kesah itu. Wa qala Musa liqaumihi ma ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kata Nabi Musa alaihissalam, mereka Nabi Musa itu curhat sama mereka, kaumku, kenapa kamu menyakitin saya terus mengkhianati saya? Minta diajak ke negeri yang damai dari Mesir, setelah diajak nggak mau masuk ke negeri yang damai itu, ke Palestina. Mereka berkhianat terus. Bahkan sejak zaman sebelumnya mereka sering membunuh para nabinya. Mereka berkhianat terus itu saudara. Dan kalau di zaman sekarang mereka selalu berkhianat dan membatalkan perjanjian, itu memang watak mereka itu. Jadi jangan terlalu mudah percaya dengan konspirasi yang mereka akan lakukan terhadap negara Palestina itu saudara.
Masih ingat tahun 2017, Mas Raga, ketika Donald Trump mengakui dan memindahkan ibu kota Israel yang awalnya ada di Tel Aviv dipindah ke Yerusalem. Yerusalem itu kan dulu dibagi dua, ada Yerusalem Barat dan ada Yerusalem Timur. Yerusalem Barat itu agak kecil, itu dihuni oleh orang Yahudi kan. Nah, itu memang dikuasai oleh Israel. Yerusalem Timur itu di situ ada Baitul Maqdis, ada Al-Aqsa, ada istilahnya Al-Haram Asy-Syarif lah istilahnya. Jadi ada tanah suci yang ketiga yang dimiliki oleh orang Islam, dan juga di situ ada situs suci dari seluruh agama di dunia, ada Kristen, ada Yahudi juga ada di situ di Yerusalem Timur. Nah itu tidak dicaplok juga kan. Dan 2017 dengan melanggar resolusi PBB, yang jenenge Donald Trump cuek bebek aja, dia kemudian memindahkan ibu kota Tel Aviv atau Israel di Tel Aviv ke Yerusalem Timur, dan terjadi peperangan lagi kan di 2017 itu saudara ikhwata dinna fillah ya, selalu berkhianat. Maka kemarin ketika gencatan senjata saya sudah ngomong sama teman saya, coba dilihat paling nggak sampai seminggu, benar kan, nggak sampai seminggu. Gencatan senjatanya itu hari Senin kalau nggak tidak salah, hari Jumatnya terjadi penyerangan kembali ketika kaum muslimin lagi sholat Jumat. Itulah memang watak orang-orang al-maghdub kayak begitu tuh. Zionis Israel itu memang seperti itu, dimurkai sama Allah Rabbul Alamin. Dan yang ketiga saudara ikhwatadina fillah, bangsa Zionis ini bangsa yang paling merusak agamanya. Makanya kalau di Palestina itu Mas Raga, itu ada namanya Yahudi Ortodoks. Jadi Yahudi Ortodoks ini yang tidak mau dengan kelompok Zionis ini gitu. Karena kelompok Zionis inilah yang selalu kemudian merubah-rubah agama mereka. Dan termasuk LGBT itu yang mengenalkan rata-rata, coba bisa dilihat, itu orang-orang Yahudi semua itu yang mengenalkan LGBT. Itulah kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 75, afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi mereka itu memang mengharap banyak. Ada mereka, kata Rasulullah Muhammad SAW di ayat ini, ada segolongan dari mereka itu yang suka merubah-rubah gitu. Bahkan semua peribadatan yang ada di masa mereka itu dirubah dengan LGBT itu. Jadi LGBT itu merupakan dengungan atau syiar mereka ke seluruh dunia. Ini ikhwatadina fillah. Maka ada istilah liberal Judaism. Liberal Judaism itu justru dari Yahudi itu, dari Zionis itu. Maka kemudian ditiru-tiru oleh sebagian umat Islamnya kan ya. Ada Islam liberal gitu kan ya. Itu sebenarnya mereka ingin membebaskan tentang konsep keberagaman mereka. Janganlah kita niru. Kalau kita niru-niru saudaraku ikhwatadina fillah, kita masuk kategori maghdub. Ini yang ketiga saudara, dan yang terakhir yang keempat, bangsa yang paling rasis saudara. Maka mereka itu ikhwatadina fillah tidak mau dinomorduakan. Mereka itu selalu nomor satu. Ikhwatadina fillah. Dan itu mereka menganggap kekasih Tuhan. Sejak dulu menyatakan kekasih Tuhan cuma saya. Maka kata Allah, kenapa kamu enggak mati saja? Nanti kamu tahu siapa sesungguhnya kekasih Tuhan itu kan. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 6 disebutkan, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Kata Allah Rabbul Alamin, katakan ya Muhammad kepada mereka, hei orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, kalau kamu mengira bahwa hanya kamulah satu-satunya kekasih Tuhan min duninas, selain manusia yang lainnya, fatamannawul mauta, kenapa kamu enggak mati saja, sehingga membuktikan apakah benar kamu dalam kekasih Tuhan. Jadi mereka sejak dulu menjadi ras yang paling tinggi, menganggap dirinya menganggap ras yang paling tinggi, menganggap orang yang paling hebat. Sehingga akhirnya orang-orang Arab Palestina, jadi kan ada istilah Arab Palestina, Yahudi Palestina gitu kan. Ada Arab Palestina, ada orang-orang Arab, ada orang-orang Yahudi. Itu orang-orang Arab itu sejak dulu itu, bahkan sejak terjadinya pernikahan antara Ibrahim dengan Hajar. Sejak itu kan kemudian mereka menganggap Hajar ini sebagai budak, versi mereka orang-orang Yahudi. Sehingga mereka menganggap hanya dari Sarah lah Ishak ke Yakub, jadi dengan 12 itu adalah ras yang paling tinggi. Sedangkan yang dari Hajar
alaihissalam ke Ismail sampai ke Rasulullah itu adalah Bani Arab itu kan, bukan Bani Israel. Itu Bani Arab, itu ras nomor 2 itu kan. Itu ikhwatiddin fillah, sehingga akhirnya kecongkaan mereka itulah sampai kemudian Allah membuat label kepada mereka sebagai al-maghdubi alaihim, dan kita tidak boleh seperti mereka, saudaraku ikhwatiddin fillah. Insyaallah mudah-mudahan Allah memenangkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Amin ya rabbal. Bahwa yang namanya maghdub tidak hanya terjadi atau tidak dilekatkan hanya kepada orang-orang Yahudi Zionis, tapi juga bisa kepada muslim yang fasik. Muslim yang fasik, muslim yang al-khuruj min ta'atillah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah, itu bisa juga masuk kategori al-maghdubi alaihim, ya enggak, yang dimurkai oleh Allahu Rabbul Alamin. Karena itu ikhwatatina fillah, teruslah ala syiratil mustaqim, teruslah meneladanin orang-orang yang sukses dari kalangan para nabi, kalangan salihin, siddiqin, syuhada. Mereka-mereka itulah yang patut untuk kita jadikan teladan, supaya kita benar-benar menjadi seperti mereka, menjadi sukses. Jangan sekali-kali kita mengikuti jejak-jejak orang-orang yang al-maghdubi alaihim waladhdallin, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Orang-orang Yahudi Zionis itu jangan dibela lah, saudara ikhwatiddin fillah. Saya bingung juga Mas Raga, kalau ada orang yang masih membela-bela Zionis Israel itu, apakah matanya buta itu kan ya? Mungkin matanya tidak buta, tapi hatinya dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena begitu jelas banget bagaimana kezaliman mereka, begitu jelas banget bagaimana ketidakadilan yang dipertontonkan oleh mereka kepada dunia. Mestinya minimal kalau kita tidak bisa berbuat yang terbaik bagi kaum muslimin yang ada di Palestina, minimal kita berdoa untuk mereka dengan doa yang tadi sudah saya bacakan, atau saya bacakan ulang doanya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin, Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum, Allahumma ahlikil kafarata al musyrikin, Allahumma damiril yahuda wasattid samlahum wa farij jam'ahum, Allahumma ansur al mujahidina ala a'daina a'da ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa tadi diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla Jalaluhu, sehingga kaum muslimin yang ada di Palestina benar-benar diberi keberkahan oleh Allah, pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita yang di luar negeri Palestina benar-benar juga ditolong oleh Allah untuk dikuatkan iman menolong mereka. Itu yang paling penting. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give us a chance. Give us a chance. Please, please, give us a chance.